Halo hombre sekalian, selamat datang di channel X Motorride. Kali ini admin akan mengajak kalian jalan-jalan malam menikmati suasana kota di sore hari menjelang malam. Tentu saja seperti biasa admin akan membahas sesuatu yang berguna untuk menambah wawasan kalian seputar otomotif roda 2. Bahasan admin kali ini adalah tentang sistem penggerak roda. Komponen penggerak roda ini pada motor umumnya ada 3, yaitu rantai, fan belt CVT, dan yang jarang digunakan adalah shaft atau gardan, tapi umum digunakan di roda 4 ya untuk keadaan ini. Dari ketiganya ini sama-sama memiliki kekurangan dan keunggulan apabila dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya mengenai power loss, kenyamanan, kemudahan perawatan, ketersediaan, harga, dan lain sebagainya. Lalu mengenai fungsi dari komponen penggerak roda ini untuk apa? Begini, motor itu kan digerakkan oleh mesin, sedangkan mesin ini tidak menggerakkan roda secara langsung. Dia butuh perantara. Nah, perantara ini yang dinamakan komponen penggerak roda yang membantu mesin untuk menyalurkan tenaganya atau dayanya ke roda agar motor dapat bergerak atau melaju. Dari ketiga jenis komponen penggerak roda tadi, dari bentuknya berbeda, dari materialnya juga berbeda, prinsip kerjanya sedikit berbeda, tapi memiliki fungsi yang sama, yaitu tadi sebagai alat untuk membantu mesin menyalurkan tenaganya atau dayanya ke roda. Dari perbedaan yang Amin sebutkan tadi mempunyai pengaruh ke karakteristiknya. Salah satunya adanya perbedaan tenaga yang hilang atau power loss di antara ketiganya. Kami jelaskan tentang power loss ini adalah tenaga yang hilang dari mesin dan berakhir di roda. Misalnya begini, mesin ini mengeluarkan tenaga 15 horsepower, tapi ketika dihitung di roda menggunakan alat dyno test, itu hanya menghasilkan sebesar 13 horsepower saja. Berarti di sana ada tenaga yang hilang sebesar 2 horsepower, dan itu yang dinamakan power loss. Buat sebagian dari kalian yang mungkin suka berprasangka buruk ke pabrikan motor karena data tenaga atau power mesin yang dikeluarkan pabrikan itu terlalu tinggi dan berbeda hasilnya jika dites menggunakan alat dinamometer roda secara mandiri. Jadi jika kalian sudah mengetahui atau tahu tentang hal ini, maka itu diakibatkan oleh adanya power loss atau tenaga yang hilang, bukan dari pabrikan yang sengaja meninggi-tinggikan spek dari motornya agar laku terjual dan kalian merasa tertipu. Sebenarnya Amin sudah membuat konten yang menjelaskan tentang perbedaan data pabrikan power on crank dengan data ketika diuji secara mandiri atau yang disebut power on wheels. Jadi silahkan saja tonton videonya jika kalian ingin tahu lebih jauh lagi mengenai perbedaan power on crank dan power on wheels ini. Dan link atau deskripsinya selalu admin tulis di deskripsi. Untuk yang pertama, admin akan membahas rantai atau chain drive. Rantai ini sangat umum dan familiar digunakan sebagai penggerak roda motor. Ya, kalian sudah tahu itu. Terlebih waktu tahun 2000-an ke bawah, waktu itu Matic belum bermunculan. Jadi umumnya masyarakat awam hanya tahu bahwa sistem atau komponen penggerak roda itu hanya rantai saja. Material atau bahan rantai ini terbuat dari jenis logam ya. Ini terbilang kokoh dan dapat diandalkan untuk menarik benda berat sekalipun. Nah, dengan demikian si rantai ini menjadi yang terbaik sebagai komponen sistem penggerak roda dengan power loss atau tenaga yang hilang paling rendah antara 5% hingga 10%, bahkan ada yang hanya 2% saja. Admin ambil contoh dari tenaga atau power Yamaha Saber yang bermesin SOHC 150cc 4 valve atau 4 katup. Pada data on crank atau data yang dikeluarkan pabrikan, Yamaha mengklaim bahwa Yamaha Saber ini mempunyai mesin yang tenaganya mencapai 16,1 horsepower pada 8.500 rpm. Tapi ketika diuji menggunakan dyno test pada rodanya, ternyata hanya menghasilkan mesinnya ya 14,52 horsepower saja pada 8.500 rpm. Hal ini berarti menunjukkan adanya pengurangan tenaga atau power loss sebesar 1,58 horsepower atau sekitar 9,8%. Tapi sebenarnya tenaga yang hilangnya bisa di bawah 9,8% karena power loss itu tidak hanya disebabkan oleh sistem penggerak rodanya saja, tapi ada faktor lainnya. Tapi memang yang paling besar
adalah dari komponen sistem penggerak rodanya. Untuk kelebihan lantai sebagai komponen penggerak roda ini memiliki power loss yang paling baik, yaitu tadi berkisar antara 5% hingga 10%. Kemudian materialnya kuat dan kokoh ya, sehingga tahan lama. Juga bisa diandalkan untuk mengangkut beban yang berat, maksudnya motor yang menggunakan rantai dan rantainya. Kemudian untuk pemasangan atau bongkar pasangnya relatif mudah, bisa kalian lakukan sendiri. Untuk perawatannya mudah juga. Kemudian untuk harga ini cukup terjangkau, meskipun kalian terkadang harus membelinya satu set. Rantai ini mudah didapatkan di bengkel, penjual spare part, bengkel resmi, hingga online shop. Sedangkan untuk kekurangannya, rantai ini mengeluarkan suara yang nyaring dan berisik. Hal ini diakibatkan gesekan dari logam dari rantai ke gearnya. Lalu posisi rantai yang di bawah juga minim perlindungan, menyebabkan rantai ini cepat kotor dan berdebu, ya terutama pada musim hujan. Yang terakhir atau kekurangan yang terakhir, rantai ini cenderung lebih rawan perkarat, haus dan rusak jika kalian malas merawatnya. Jika motor kalian komponen penggerak rodanya rantai, kami disarankan untuk menggunakan beli rantai atau chain loop. Selain berfungsi menjaga keaweten motor, chain loop ini juga bisa membantu rantai untuk mengurangi power loss atau tenaga yang hilang, jadi lebih kecil lagi. Selanjutnya tentang fan belt CVT yang umumnya digunakan untuk skuter matic, tapi sebenarnya ada juga motor manual yang menggunakan CVT, tapi sangat jarang. Dan kalaupun ada, itu hanya di moge atau motor dengan spesifikasi mesin segede gaban. Di tahun 2000 ke atas ini mulai bermunculan skutik. Akibatnya masyarakat mulai mengenal bahwa sistem penggerak roda itu tidak hanya menggunakan rantai, ada juga yang menggunakan fan belt. Nah, seiring berkembangnya penjualan skutik yang tubuh besar, maka keberadaan V-belt CVT ini menjadi semakin populer. Berbeda dengan rantai, material dari V-belt ini berbentuk sabuk yang terbuat dari bahan karet. Karena lebih lunak dari rantai, di satu sisi suaranya tidak seberisik dari rantai. Tapi V-belt ini akibatnya mempunyai power loss atau tenaga yang hilang lebih besar dari rantai, yaitu mencapai 15% bahkan hingga 20%. Mungkin kurang lebihnya segitu. Sebagai contoh, pada Yamaha Aerox 155, pabrikan Yamaha mengklaim bahwa tenaga dari mesin Yamaha Aerox 155 ini adalah sebesar 15,2 horsepower di 8000 rpm. Tapi ketika sudah diuji menggunakan alat dinamometer atau dyno test pada rodanya, yang dihasilkan hanya sebesar 11,89 horsepower pada 8020 rpm. Jadi dapat disimpulkan atau menunjukkan adanya tenaga yang hilang atau power loss sebesar 3,31 atau sekitar 22%. Hal ini sekaligus membuktikan ya bahwa meskipun spesifikasi dari mesin Aerox ini di atas dari Yamaha Saber, yaitu 155 cc 4 katup, tapi ditambah atau disematkan teknologi variable valve actuation atau VVA, secara realnya masih di bawah Yamaha Saber. Oh ya, untuk jenis mesin OHC, SHC 2 katup, 4 katup, dan ditambahkan teknologi VVA, itu admin sudah bikin konten khusus yang membahasnya, jadi silahkan kalian tonton. Untuk kelebihan dari V-belt CVT ini atau belt drive, lebih bebas ke perawatan rutin, misalnya pelumasan oli, lalu hentakannya terasa lebih smooth, tidak menyentak seperti rantai. Suaranya lebih halus dan tidak bising. Untuk posisinya terlindungi cover, sehingga bebas dari kotoran dan debu. Itu untuk skutik. Kemudian CVT ini mudah didapatkan di bengkel, penjual spare part, bengkel resmi, hingga online shop. Part aftermarketnya juga atau part modifikasinya cukup banyak, jadi mudah untuk kalian upgrade. Sedangkan kekurangan dari V-belt CVT ini yaitu tadi power loss atau tenaga hilangnya cukup besar, mencapai 15% hingga 20%, bahkan lebih. Kemudian harga untuk menggantinya si CVT ini relatif lebih mahal jika dibandingkan rantai. Lalu untuk bongkar pasangnya lebih susah dan rumit jika kalian melakukannya sendiri, jadi butuh bantuan mekanik. Untuk materialnya ya tentu saja karena berbahan lebih lunak, jadinya tidak sekuat dan sekokoh rantai.
Lalu komponen sistem penggerak roda yang terakhir yang akan admin bahas adalah shaft atau gardan atau shaft drive. Sebenarnya shaft gardan ini sangat jarang sekali atau hampir tidak ada digunakan untuk motor yang umum ada di jalanan. Jadinya admin juga kurang informasi tentang shaft atau gardan ini. Tidak seperti rantai dan belt. Selain admin mempelajarinya, admin juga mengalaminya, bahkan suka mengopreknya sendiri, menanyakan ke mekanik, juga pengalaman dari rider lain, agar apa yang admin sampaikan benar-benar bersifat objektif, tidak berdasarkan opini admin sendiri. Tapi mengenai gardan ini, admin akan menyampaikan seadanya, karena informasi dan pengalaman admin tidak cukup. Memangnya kalian pernah melihat motor jalanan yang menggunakan gardan? Kan tidak. Pada dasarnya prinsip kerja gardan atau shaft pada motor tidak jauh berbeda dengan mobil, tapi dengan sedikit penyesuaian, yaitu tenaga dan daya yang dihasilkan mesin akan diteruskan ke roda melalui as kopel. Untuk power loss atau tenaga yang hilang, menurut informasi dari gardan ini terbilang sangat besar jika dibandingkan CVT apalagi rantai. Berbagai informasi banyak yang menyebutkan tenaga yang hilang dari gardan ini bisa mencapai 30% atau lebih. Untuk kelebihannya, shaft gardan ini mempunyai tingkat kebisingan yang paling rendah atau senyap. Lalu kualitas dan tingkat kekuatan materialnya sangat teruji, tidak seperti rantai yang harus di setel. Kemudian hampir sama sekali tidak membutuhkan perawatan. Untuk kekurangannya dari shaft atau gardan ini, ya power lossnya sangat tinggi, berkisar 30% dari kekuatan mesin. Untuk perawatannya juga terasa teramat sangat sulit jika dilakukan sendiri, karena sangat rumit. Untuk perbaikan biayanya sangat mahal jika terjadi kerusakan. Untuk komponen penggantinya sangat sulit didapatkan, karena sangat jarang sekali motor yang menggunakan gardan. Mungkin hampir tidak ada ya di sekitar kalian. Baik, admin akhiri saja. Jadi untuk kesimpulan, setidaknya kalian paham mengenai komponen sistem penggerak roda dan power lossnya. Jadi jika kalian menguji atau melakukan tes dengan dinamometer roda, dihasilkan tenaga atau power yang lebih rendah dari klaim pabrikan, artinya itu adalah keadaan dari motor kalian saat ini. Dengan begitu kalian bisa melakukan upgrade untuk meminimalisir power loss dan hilangnya tenaga di sistem penggerak rodanya. Kalian bisa melakukan upgrade atau apa kek agar power loss dari motor kalian bisa dikurangi sehingga mendekati tenaga mesin yang diklaim pabrikan. Jika konten ini dianggap bermanfaat, silahkan like, follow, dan subscribe. Jika ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan, silahkan isi kolom komentar. Selalu berhati-hati jalan dan ingat, nyawa kalian harus kalian prioritaskan. Sampai jumpa di konten berikutnya.